Di episode sebelumnya, kita membahas satu pertanyaan besar. Benarkah alam semesta tidak membutuhkan Tuhan? Kita menyusuri gagasan Theory of Everything, sebuah ambisi sains modern untuk menemukan satu rumus tunggal yang mampu menjelaskan seluruh hukum alam, dari kelahiran kosmos hingga partikel terkecil. Namun ada satu hal penting yang sering terlupakan. Hingga hari ini, Theory of Everything belum benar-benar ditemukan. Ia masih sebuah pencarian, belum jawaban final. Maka di episode kedua ini, pertanyaannya kita geser sedikit lebih dalam. Bukan tentang dunia setelah semuanya terjelaskan, tetapi tentang satu kemungkinan yang mengusik banyak orang. Jika suatu hari nanti fisika berhasil menyatukan semua gaya fundamental, jika hukum-hukum alam dapat diringkas dalam satu kerangka matematis yang elegan, apakah itu berarti Tuhan benar-benar menghilang dari gambaran alam semesta? Atau justru di titik ketika sains mencapai batas tertingginya, kita baru menyadari bahwa tidak semua pertanyaan bisa diselesaikan oleh rumus. Theory of Everything sering dibayangkan sebagai rumus pamungkas yang menjelaskan seluruh realitas. Namun secara ilmiah, janji Theory of Everything jauh lebih spesifik dan terbatas. Tujuan utamanya adalah menyatukan semua gaya fundamental alam seperti gravitasi, elektromagnetik, gaya nuklir kuat, dan gaya nuklir lemah ke dalam satu kerangka matematis yang konsisten. Stephen Hawking menjelaskan ini dengan cukup jujur dalam A Brief History of Time. Ia menulis, "The ultimate goal of science is to provide a single theory that describes the whole universe." Artinya, Theory of Everything bukanlah teori tentang makna hidup, kesadaran, atau tujuan kosmos, melainkan tentang bagaimana hukum alam bekerja secara paling mendasar. Masalahnya, dalam sejarah sains, setiap teori besar selalu memiliki domain. Newton menjelaskan gerak benda makroskopik, Einstein merevisi gravitasi lewat relativitas umum, mekanika kuantum menjelaskan dunia subatomik, tetapi hingga kini relativitas umum dan mekanika kuantum tidak sepenuhnya kompatibel. Disinilah Theory of Everything dibutuhkan. Kandidat terkuatnya string theory dan M-theory yang mengusulkan bahwa partikel dasar bukanlah titik, melainkan getaran string satu dimensi dalam ruang berdimensi lebih tinggi. Hawking menyebut M-theory sebagai satu-satunya kandidat konsisten yang dimiliki fisika modern saat ini. Namun ia juga menegaskan bahwa teori ini belum terverifikasi secara eksperimen. Jadi sejak awal, penting untuk meluruskan satu hal. Theory of Everything tidak menjanjikan jawaban atas segalanya, melainkan jawaban atas bagaimana hukum-hukum fisika bersatu. Ketika publik menyimpulkan bahwa Theory of Everything akan menghapus Tuhan, sebenarnya itu adalah perluasan makna yang melampaui klaim ilmiah teori tersebut. Disinilah letak kebingungan paling umum antara sains dan filsafat. Sains sejak Newton bekerja dengan menjelaskan bagaimana alam semesta berperilaku, bukan mengapa ia ada. Isaac Newton sendiri, meski menemukan hukum gravitasi, tidak pernah mengklaim bahwa hukum itu menjelaskan asal-usul keberadaan alam semesta. Albert Einstein pernah berkata, "Ilmu pengetahuan hanya dapat memastikan apa yang ada, tetapi bukan apa yang seharusnya ada." Pernyataan ini menegaskan batas epistemologi sains. Hukum alam menjelaskan keteraturan, bukan alasan terdalam dari keberadaan keteraturan itu sendiri. Stephen Hawking, terutama dalam karya akhirnya The Great Design, memang mengambil posisi yang lebih berani. Ia menulis, "Because there is a law such as gravity, the universe can and will create itself from nothing." Kalimat ini sering dikutip sebagai bukti bahwa Hawking menolak Tuhan. Namun para filsuf sains menunjukkan satu masalah besar. Dalam fisika, nothing bukan ketiadaan mutlak, melainkan kondisi vakum kuantum yang tetap tunduk pada hukum. Filsuf fisika seperti David Albert dari Columbia University mengkritik klaim ini dengan tajam. Ia menyatakan bahwa
hukum fisika tidak bisa menjelaskan keberadaan dirinya sendiri. Dengan kata lain, mengatakan alam semesta ada karena hukum fisika masih menyisakan pertanyaan, mengapa hukum itu ada? Di titik ini, theory of everything bahkan jika ditemukan hanya akan menjelaskan struktur dan dinamika realitas, bukan asal keberadaan realitas itu sendiri. Ia menjawab pertanyaan operasional, bukan pertanyaan ontologis, dan ini bukan kelemahan sains, melainkan konsekuensi dari metodologinya. Mari kita asumsikan skenario paling optimistis. Suatu hari, theory of everything benar-benar ditemukan, terverifikasi, dan diterima secara luas. Apakah semua pertanyaan besar otomatis terjawab? Banyak ilmuwan justru mengatakan tidak. Pertama, ada masalah asal-usul hukum fisika. Paul Davies, fisikawan dan kosmolog, menulis, sekalipun hukum fisika menjelaskan alam semesta, hukum tersebut tidak menjelaskan dirinya sendiri. Hukum-hukum itu seolah ada begitu saja, tanpa sebab yang dapat dijelaskan oleh hukum itu sendiri. Kedua, ada misteri keefektifan matematika. Yona Wigner menyebutnya sebagai the unreasonable effectiveness of mathematics in the nature science. Mengapa realitas fisik dapat digambarkan secara akurat oleh struktur abstrak yang lahir dari pikiran manusia? Theory of everything tidak menjawab mengapa matematika cocok dengan alam, ia hanya memanfaatkannya. Ketiga, pertanyaan paling radikal, mengapa ada sesuatu, bukan ketiadaan? Bahkan kosmologi modern yang berbicara tentang Big Bang atau fluktuasi kuantum tetap mengasumsikan keberadaan ruang, waktu, dan hukum. Filsuf seperti Leibniz mengajukan pertanyaan ini jauh sebelum fisika modern, dan hingga kini ia tetap belum terjawab secara ilmiah. Hawking sendiri, meskipun optimis terhadap theory of everything, mengakui adanya batas. Dalam salah satu kuliahnya, ia menyatakan bahwa bahkan jika teori final ditemukan, kita masih perlu mengetahui mengapa teori itu ada. Artinya, theory of everything mungkin adalah puncak fisika, tetapi bukan akhir dari pertanyaan terdalam manusia. Di titik ini, kita perlu membedakan dua hal penting, Tuhan sebagai hipotesis ilmiah dan Tuhan sebagai konsep metafisik. Sains modern, sejak metode Galileo, secara sadar mengesampingkan penjelasan supranatural, bukan karena Tuhan tidak ada, tetapi karena metode sains tidak bisa mengujinya. Fisikawan Stephen Jay Gould menyebut ini sebagai non-overlapping magisteria, yang artinya sains dan agama bekerja di ranah pertanyaan yang berbeda. Sains menjelaskan fakta empiris, sementara agama dan filsafat berbicara tentang makna dan nilai. Ketika Hawking mengatakan bahwa alam semesta tidak membutuhkan Tuhan untuk menyalakan sumbu awal, ia berbicara dalam konteks model kosmologi, bukan klaim metafisika mutlak. Banyak ilmuwan besar seperti Georges Lemaitre, pencetus teori Big Bang, justru tetap beriman tanpa melihat konflik dengan sains. Kesalahpahaman muncul ketika kesuksesan metode ilmiah dianggap sebagai bukti bahwa realitas sepenuhnya tertutup oleh sains. Padahal, seperti yang dikatakan Karl Popper, sains selalu bersifat tentatif dan terbuka terhadap revisi. Jadi pertanyaannya bukan apakah Tuhan disingkirkan oleh sains, melainkan apakah kita keliru menuntut sains untuk menjawab pertanyaan yang sejak awal berada di luar ruang lingkupnya. Menariknya, semakin dalam manusia memahami alam semesta, semakin kompleks pertanyaan filosofis yang muncul. Theory of everything, jika ditemukan, akan menjadi prestasi intelektual terbesar dalam sejarah manusia. Namun, ia tidak otomatis menutup diskusi tentang Tuhan. Albert Einstein pernah berkata, hal yang paling sulit dipahami tentang alam semesta adalah bahwa alam semesta itu sendiri dapat dipahami. Pernyataan ini bukan argumen teologis, melainkan ekspresi keheranan rasional. Mengapa realitas dapat dipahami sama sekali? Disinilah episode 1 dan episode 2 bertemu. Episode 1 menunjukkan bahwa sains berusaha menghilangkan kebutuhan akan penjelasan ad hoc. Episode 2
menjelaskan bahwa bahkan penjelasan paling fundamental pun masih menyisakan ruang pertanyaan. Theory of everything tidak mengatakan Tuhan ada dan juga tidak membuktikan Tuhan tiada. Ia diam pada pertanyaan itu, bukan karena gagal, tetapi karena pertanyaan tersebut mungkin berada di level realitas yang berbeda. Mungkin, alih-alih menghapus Tuhan, pencarian Theory of everything justru mengajarkan satu hal penting, bahwa pengetahuan manusia, betapapun hebatnya, selalu memiliki batas, dan di batas itulah filsafat, sains, dan refleksi spiritual bertemu, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai cara berbeda untuk memahami misteri yang sama. Pada akhirnya, Theory of everything, jika suatu hari benar-benar ditemukan, mungkin akan menjelaskan bagaimana alam semesta bekerja hingga ke tingkat paling dasar. Namun ia tidak serta-merta menghapus pertanyaan tentang makna, asal-usul, dan tujuan. Sains membawa kita sangat jauh, tetapi tidak selalu sampai ke ujung semua pertanyaan manusia. Mungkin bukan Tuhan yang menghilang dari alam semesta, melainkan cara kita memahami batas pengetahuan kita sendiri yang perlu diperluas. Akhir kata dari saya, semakin kita memahami hukum alam, semakin kita sadar bahwa misteri tidak berkurang, ia hanya berubah bentuk. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita sains berikutnya. Bye.